Gimana, Bu? Mbak Lila, saya kesini tuh mau nanyain uang asuransi almarhum suami saya. Ini udah berapa hari tapi kok nggak masuk-masuk Mbak Lila. Saya butuh buat anak sekolah saya. Uang tabungan saya juga udah habis buat tahlilan Mbak Lila. Oh gitu. Ibu tenang aja. Uang itu pasti bakal keluar kok. Bakal ditransfer langsung ke rekening Ibu. Jadi Ibu sabar ya, tunggu dulu. Cuma memang ada beberapa proses yang harus dilewatin dulu. Takutnya kalau itu tipu-tipu atau bohong gitu Mbak Lila. Ya enggak lah Bu, masa saya nipu orang sih? Ya enggak mungkin lah. Cuman memang ada prosesnya aja Bu. Tunggu aja ya Bu ya. Maaf kalau aku potong. Tapi kalau aku boleh tahu prosesnya berapa lama ya? Kan kasihan kalau haknya ketunda kayak gini. Aku juga nggak tahu, Ay. Aku kan cuma agen aja. Kalau soal transfer dan uang itu urusannya bos aku. Tapi kemarin bilangnya waktu promosi prosesnya kan cepat. Kasihan kalau misalkan anaknya harus putus sekolah kayak gini gara-gara dananya nggak ada. Kalau boleh tahu memangnya berapa biaya tunggakan sekolah anak Ibu? 3 juta Mbak Lila. Oke, kalau gitu gini aja ya. Ibu bisa pakai uang saya dulu, saya pinjemin Ibu. Nanti kalau misalnya uangnya sudah cair, Ibu bisa langsung balikin ke saya. Gimana? Makasih ya Mbak Lila. Tadinya saya bingung Mbak mau cari pinjaman kemana. Sama-sama Bu, yang penting anak Ibu nggak putus sekolah, saya bantu sebisa saya. Kok aneh banget ya? Orang jelas-jelas waktu itu dia bilang cepet. Bahkan prosesnya punya Pak Tarik juga cepet. Ini ada apa ya? Kalaupun terlambat harusnya punya alasan yang logis sih. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, ampun, ampun. Tadi Dani bilang kalau kondisinya Bu Yayan semakin parah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yayan. Tapi Bu Yayan tuh baik banget ya. Kondisinya lagi sakit gitu tapi dia masih mau nyempetin untuk ngelayat. Ya udah, kok enggak? Bu Yayan. Assalamualaikum Bu Yayan. Bu Yayan? Bu Yayan. Bu Yayan. Bu! Bu Yayan. Bu Yayan. Bu Yayan. Ini kunci pak gimana ya? Bu Yayan? Astagfirullahaladzim. Ini, Mai, suaranya dari sini. Hah? Kita harus masuk sekarang. Kayaknya kita dobrak aja deh, Ri. Hati-hati. Bu Yayan! Bu! Bu Yayan! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Bu Yayan kenapa kayak gini? Bu! Bu Yayan. Bu Yayan! Bu Yayan! Ya Allah ya Tuhan, Bu Yayan! Mana ini? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Bu Yayan, diminum dulu ya. Ini bantu. Makasih ya, Ay. Tapi waktu Bang Bro bacain doa, badanku tuh berasa enteng banget. Jangan pergi dulu tuh ya. Ibu teh belum siap tuh ya. Jadi detektif sendirian keliling wakam sih. Udah gitu ibu teh punya hutang sama Yayan bekas beli martabak dan dibayar ya. Astagfirullahaladzim. saya nggak tahu sadar. Uang
asuransi. Saya kagak mau terima uang asuransinya Bu Yayan. Saya kagak mau nanti pas digunain tuh duitnya, saya kebayang-bayang Bu Yayan disiksa di neraka. Ya jangan mati Bu Yayan. Gue masih hidup. Astagfirullahaladzim. Masih hidup? Jadi lu tuh ngarep uang premi gue? Lu juga? Astaga, gue kagak nyangka lu ngarep gue mati. Tapi Bu Yayan, emang bener tadi digangguin sama makhluk halus di sini? Ya ele ay. Gua entu ya, apa dibanting-banting badan gua. Entep banget ini rasanya. Udah kalau mau mati gua. Astagfirullahaladzim. Apa ini masih ada hubungannya sama browniesnya Cica ya? Kayaknya aku bakal selidikin ini. Sebel, katanya uang asuransinya si Lila cair hari ini. Taunya enggak. Iya, aku juga udah ngasih dia selama setahun lagi. Tahu kayak gini, saya juga nyesel ikut asuransi. Tapi Lila udah bantuin pinjemin duit kok ke saya. Lagian duit asuransi itu ke rekening saya, bukan ke rekening mereka. Emang bisa begitu? Bisa aja pan pakai A. Hah? Emang itu saldo duit masuk ke dalam rekening atas nama lu. Tapi zaman sekarang apa yang kagak bisa gue tanya? Hah? Jangan-jangan tuh orang udah bikin ATM baru atas nama lu. Data lu dimanipulasi begono. Ribet dah urusannya. Emang iya? Lu tahu kagak? Nih, gua habis digangguin sama jin. Kalau gua kata nih, jangan-jangan entu kita mau dibikin celaka. Oh, terus ntar kalau kita udah mati, duit asuransinya cair, terus diembat sama dia. Mak Diki, tuh gua kalau ketemu orang ya bakal gua bejak-bejak. Serem banget sih. Ya, serem lah. Kenapa ya Mas? Sampai sekarang masih belum ada juga yang daftar asuransi kita. Padahal kan kita udah taruh ramuannya di browniesnya Cica. Apa karena dosisnya kurang ya? Atau emang warga di sini tuh imannya kuat-kuat? Enggak. Kenapa nggak kita tambahin aja dosisnya? Aku yakin dengan cara menambahkan dosisnya ke dalam browniesnya Cica, itu akan membuat reaksinya bakal lebih ekstrim. Ya kan Mas? Ide bagus. Apa maksudnya, Mbak? Kalian masukin apa ke jualan aku? Jangan-jangan selama ini kalian yang bikin warga sakit ya? Cica, Mas bisa jelasin kamu semua? Aku udah denger semuanya. Cak. Gimana Mas? Aman. Cuma pingsan aja. Ya udah kita bawa ke kamar aja lah Mas. Kita sekap dia di kamar. Jangan sampai dia buka mulut ke warga. Gimana kalau kita asuransiin dia juga? Jadi kalau dia kenapa-napa, kan kita bisa dapat keuntungan juga. Ide kamu bagus banget Mas. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Kalau kita asuransiin dan dia meninggal, kita akan dapat 200 juta. Atau kamu mau kita naikin preminya? 1M. Dan satu lagi, dia bisa jadi promosi buat kita. Kalau warga tahu ini kisah nyata kita, pengalaman kita, dan mereka akan ngambil polis sama kita. Ya aku setuju banget ya Mas. Cuman kalau soal keluarga kamu aja yang ngurus deh. Aku males. Oke, yaudah. Gimana caranya buat bikin warga percaya dan mau beli asuransi? Yang jelas ini udah gak bisa pakai cara lama lagi nih. Mereka udah susah banget buat percaya.
kamu? Tenang saja, kamu tidak perlu takut. Justru aku datang ke sini untuk membantumu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergi. Aku bisa membuat semua warga di sini membeli asuransi darimu. Kok kamu bisa tahu? Sudah tugasku membantu orang sepertimu yang serakah dan putus asa. Ambil kekuatanku. Nanti kamu bisa menghipnotis warga dengan sentuhan. Kamu serius? Aku bisa kendalin mereka. Hanya dengan satu sentuhan. Ikut asuransi itu mestinya masa depan kita nanti cerah, begono. Ini mah bakalan surem nih. Rasa, mak dikipe lu ya. Gue tahu nih, lu mau nipu gue sama Warkam sih pakai asuransi yang lu punya kan? Ngaku lu. Bu Yen, tenang dulu ya. Tenang. Barangan aja lu kalau ngomong. Sekarang, Bu Yen pulang dulu ya. Pulang ya. Ternyata Jin itu nggak bohong. Tapi ini masalahnya belum selesai nih. Masih gawat. Bu Yeyen udah mulai curiga beneran. Gue harus lakuin sesuatu. Dari mana aja kamu, Mas? Aku tuh tadi dari... Ntar aku ceritanya. Kita lihat dulu. Belum sadar juga ternyata. Bagus deh. Mau kemana kamu? Hah? Lepasin aku, kemana? Enggak, di kamar aja, Di. Aku harus cari tahu kemana Cica. Hari ini aku sama sekali nggak ngeliat dia jualan. Telepon juga nggak diangkat. Assalamualaikum. Ini. Nak, ini kamu kenapa? Kamu kok pucat banget? Kamu baik-baik aja? Cak, kamu kan lagi sakit. Jangan maksain bangun gini dong. Kamu lagi sakit, Cak? Ini biar Cicanya istirahat dulu ya. Oh ya. Semoga cepat sembuh ya, Cak. Ini maaf ya, Cica lagi kurang enak badan. Emangnya Cica sakit apa ya? Udah mendingan sekarang kamu pulang dulu aja. Soalnya Cica juga butuh istirahat. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Cica sekarang istirahat dulu ya. Kamu tidur ya. Tidur yang nyenyak. Mas, kok aneh banget sih dia? Dia jadi bisa senurut itu? Tadi aku dapat kekuatan dari Jin untuk bikin warga bisa tertarik sama asuransi kita dengan sangat mudah. Yaitu dengan cara hipnotis. Bagus dong kalau gitu. Berarti langsung aja kita bikin asuransi buat Cica.
tanpa perlu maksa-maksa dia. Yes. Ayo. Baik, Put. Hararayang teuing atuh kalian teh ngapain gitunya? Yo, percuma atunya kalian teh mau nawarin asuransi. Gak usah nawarin lagi, yang ada kalian teh sia-sia nanti da iput mamoal ikut join gitu. Hararayang teuing. Baik, Put. Akan ikut asuransi kita. Karena Baik Put ngerasa asuransi itu penting. Gitunya. Asuransi itu penting cenah. Ya udah atuh, lamun gitu mah ibu teh ikutan gitu join, heeh.